Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hung Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya doakan pasti hidup Anda penuh berkelimpahan, pasti hidup Anda sehat, pasti hidup Anda kaya raya, pasti hidup Anda semakin bermanfaat, pasti hidup Anda semakin terhormat, pasti hidup Anda semakin disukai banyak orang, pasti kalau laki-laki semakin ganteng, pasti kalau perempuan ya semakin cantik. Ya, doa itu seperti itu. Ya Allah, pasti saya semakin positif. Kalau kita mengatakan moga-moga beruntung, moga-moga saya menjadi orang yang kaya, semoga itu simbol keraguan teman-teman. Tapi kalau pasti ya itu mantap dengan keyakinan yang tinggi. Kalau menurut bahasa Islam atau bahasa Kristen yaitu iman itu kepercayaan atau kemantapan hati. Ya, berbicara weton titisan Prabu Jayabaya atau peramal kondang, sadari ya, di dalam diri teman-teman semua adalah kalian semua itu adalah titisan sang kakek Prabu Jayabaya. Jadi nggak usah khawatir, kalian pasti ya dilindungi oleh Khodam Jayabaya yang itu menitis di dalam diri kalian, sehingga kalian akan menjadi pribadi yang selalu beruntung, pribadi yang jika mendapatkan permasalahan sulit namun Anda bisa mengatasinya, pribadi jika masalah besar menimpa Anda bisa mengatasinya. Sadari di dalam diri kalian dulu, yakini, sadari kalau teman-teman itu semuanya adalah titisan Prabu Jayabaya. Jadi tak mungkin dalam hidup teman-teman akan mengalami kesusahan. Yakini, imani kalau teman-teman semua pasti akan mendapatkan pertolongan dan teman-teman semua akan menjadi sosok yang kaya raya, pribadi yang berkelimpahan. Ya, sadari dulu dalam diri kalian, rubah dulu di dalam diri kalian dengan kekuatan iman dan penuh keyakinan. Ya, kalau dalam sudah berubah, pasti luarnya ikut berubah. Dalam berubahnya positif, ya, lalu perilakunya pasti positif. Dalamnya jelek atau bosok, luarnya pasti akan bosok dan hasilnya pasti akan bosok. Nasib ya yang Anda alami saat ini itu sesuai yang Anda rasakan dari dalam. Maka dalamnya dirubah dulu, luarnya pasti ikut dalam, ya. Seperti itu teman-teman. Contoh kalau kita benci kepada orang, ya dalamnya kita tidak suka. Kalau saya Joko lah, katakanlah, sebut saja namanya Joko, ini sang jamet di dalam lakon video ini ya. Di jamet channel ini itu lakonnya namanya Joko. Dalamnya benci sama saya, entah apapun masalahnya, Joko dalamnya benci sama saya. Pasti kata-kata atau tindakan yang keluar di dalam dirinya pasti sama saya itu negatif semua. Jika Joko ya benci dalamnya, kata-katanya akan negatif, perilakunya sama saya pun pasti sama juga akan negatif, dan hasilnya pasti akan negatif. Ya saya tinggal serik tempile gawe kan ngono. Tapi contoh dalamnya itu Joko sama saya itu menganggap saya orang yang baik, menganggap saya itu sebagai sosok pencerah, sang guru. Saya sering menenteramkan hatinya Joko, saya sering pokoknya membuat sesuatu yang menguntungkan dirinya Joko. Itu kan dalamnya positif teman-teman. Pasti kata-kata yang keluar dari sosok Joko kepada saya itu ya pasti positif, perilakunya pun pasti negatif. Mbah iki ana gula karo kopi karo rokok, monggo kangge jenengan wong wis bantu kula. Mbah kula ndek wingi calonan petinggi menang, iki lho tak kei duit 10 juta mbah. Pasti seperti itu. Dalam positif ya, tindakan atau kata-kata pasti positif, maka hasilnya akan positif. Dalam negatif, tindakan atau kata-katanya pasti negatif, hasilnya
pasti negatif. Nah, hasil ya itu adalah nasib yang Anda rasakan saat ini. Weton titisan Jayabaya itu ada 3, Kamis Kliwon, Selasa Pahing, dan Sabtu Legi. Ya, langsung saja ya. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, terdapat banyak tokoh terkemuka yang meninggalkan kesan berharga nilai saat ini. Salah satu contoh tersebut adalah Raja Jayabaya, seorang raja maharaja dari masa abad pertengahan, juga dikenal dengan seorang peramal ulung, peramal handal ya, peramal yang kata-katanya pasti terbukti. Namun seringkali dihubungkan dengan ramalan Jayabaya. Serangkaian bait puisi yang konon berisi prediksi-prediksi tentang ramalan masa depan Nusantara. Ya, dulu namanya Nusantara, sekarang ya menjadi Indonesia. Dulu Nusantara ya. Siapa Jayabaya? Ya, apakah aku keturunan Jayabaya? Ya pasti Anda teman-teman semua saya suruh menyadari kalau Anda itu adalah sosok keturunan Jayabaya. Jadi ndak usah minder sama siapa yang datang di wilayah kita saat ini. Di dalam darah kami tersimpan darah beliau. Nah, yang berkata seperti itu adalah tamu, teman-teman. Kalian itu warga pribumi, kalian itu yang punya rumah. Jadi ndak usah minder sama tamu. Kalian juga ditakdirkan sebagai pemenang, apalagi ini di rumah kalian sendiri. Meskipun mereka itu menyuarakan kata-kata di dalam darah kami tersimpan darah beliau, kalian tidak usah minder, kalian lebih terhormat. Mereka itu hanya tamu. Jadi tamu ya tidak usah sok jago, tidak usah kemaki atau kalau tamu seperti itu ya tamunya ya nggak sopan, lorot katok kurang ajar ini teman-teman. Prabu Jayabaya merupakan seorang raja agung keraton Kediri yang berkuasa antara 1135 sampai 1159. Ya, ini sedikit ya kekuasaannya teman-teman. Antara 1135 sampai 1159 ya, kurang lebih itu sekitar 24 tahun, teman-teman. Masih lama kekuasaannya Presiden Soeharto. Dan diberi gelar Narendragung Binotoro Mbaudedo Nyakrawati Ambek Adil Paramati Memayu Hayuning Buwono. Nah, eleng-eleng ya teman-teman, gelarnya Prabu Jayabaya, gelarnya jok, eleng-eleng jok, dasmu iku lali dak apa. Narendragung Binotoro Mbaudedo Nyakrawati Ambek Adil Paramarta Memayu Hayuning Buwono. Ya, Memayu Hayuning Buwono itu yang membuat kehidupan menjadi semakin baik, yang membuat kehidupan banyak orang semakin baik. Ya itu yang saya tahu ya, Memayung Hayuning Buwono. Nah, Joko ya tidak tahu, soalnya ini bahasa Jawa. Joko meskipun Jawa ya dia banyak yang tidak tahu. Saya pun curiga sebenarnya Joko ini Jawa atau Gibes ya. Jayabaya dianggap sebagai pemimpin bijak yang diibaratkan laksana Sang Hyang Wisnu yang menjaga kesejahteraan jagat raya. Kepemimpinannya yang bijaksana membawa masa depan keemasan bagi kerajaan Kediri yang didukung oleh cendekia terkemuka seperti Empu Seda, Panulo, Darmojo, Triguna, dan Manoguno. Di bawah kepemimpinan Prabu Jayabaya, Keraton Kediri mencapai puncak peradaban dengan menghasilkan karya sastra bermutu tinggi seperti Kakawin Bharatayuda, Gatot Kacasyara, dan Hariwangsa. Strategi Jayabaya dalam memakmurkan rakyat yaitu luar biasa, dari sektor pertanian, perkebunan yang berlimpah, dan ekonomi berjalan lancar, menjadikan kerajaan Kediri sebagai negara yang dikenal dengan gemah ripah Loh Jinawi. Toto tentrem Karto Raharjo. Dalam bidang spiritual, Keraton Kediri juga mencapai tingkat kemajuan yang luar biasa. Tempat ibadah yang didirikan di seluruh penjuru
para guru kebatinan mendapat tempat terhormat ya. Kalau saya ini pasti mendapat tempat terhormat kalau saya lahir di zaman Prabu Jayabaya. Oh, Joko podo ya. Joko juga terhormat wong dhek iku. Apa iku? Sing mengiklankan ya, sing mempromosikan. Pasti ya Joko ya ikut terhormat walaupun dia adalah jamet di dalam channel ini. Prabu Jayabaya sendiri sering melakukan tirakat dan semedi di tengah hutan yang sunyi ya. Tirakat atau semedi itu fungsinya itu mengenal diri, teman-teman. Jika kita mengenal diri, pasti kita mengenal Tuhan ya. Jika kita kenal dengan Tuhan ya, pasti urusan menjadi gampang ya. Contoh. Joko mengenal Pak Jokowi atau Joko mengenal Pak Prabowo. Pasti Jokowi atau Pak Prabowo atau Jokowi memberi dampak dalam kehidupan Mas Joko. Itu manusia, teman-teman. Tapi kalau jika diri kita benar-benar mengenal Tuhan, pasti di dalam kehidupan kita ada dampak lah. Mana mungkin semakin dekat dengan Tuhan hidupnya semakin tidak enak. Itu pembodohan, teman-teman. Goblok. Kenal presiden saja di dalam kehidupan ada dampak, apalagi ini kenal Tuhan. Pasti di dalam kehidupan ada berdampak. Pasti akan menemukan kecerdasan Tuhan di dalam kehidupan kita, kecerdasan kolektif, kecerdasan Tuhan, yaitu dilakukan dengan cara semedi atau bertapa, mengenal diri. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan ya. Dalam istilah Islam, man arafa nafsa fakat arafa robba. Wah, ra enak Jok bahasa Arab. Biasa gayamu marahi bahasa Arab desmu ya. Ini saya beri contoh ya, isi ramalan Jayabaya ya. Tentang ramalan Jayabaya tercantum dalam isi 1 ya. Besok yen wis ana kereta tanpa jaran. Kereta tapi ra ono jarane. Itu 1 ramalan Jayabaya. Kereta kok tanpa kuda. Mana bisa Sang Prabu. Ya, seperti ini ya yang kita rasakan, munculnya mobil ya. Jayabaya memprediksi perkembangan teknologi khususnya dalam hal transportasi. Dikatakan bahwa suatu saat nanti ada kereta tanpa kuda, yang bisa diartikan sebagai prediksi tentang munculnya teknologi mobil ya, sepur, kereta api ya, dan lain-lain. Itu kereta tanpa kuda atau tanpa jaran. Nomor 2 prediksinya, ramalannya tanah Jawa Kalungan Wesi. Jayabaya memprediksi tentang perubahan dalam struktur sosial atau politik Pulau Jawa. Kalungan Wesi dapat melambangkan kekuatan atau pengaruh baru akan mengubah cara hidup masyarakat Jawa. Tanah Jawa Kalungan Wesi ya. Ini artikelnya Jokowi rak dolor, tak artikan ndasku ngeluh, teman-teman. Saiki tak artikan sendiri ya. Tanah Jawa Kalungan Wesi. Ya, kita lihatlah tanah Jawa ini Kalungan Wesi. Ada rel-rel kereta api ya, 1. Itu kan Wesi. Itu kan besi ya. Besi yang melingkari tanah Jawa. Wis tak ganti nih wis kurang mantap. Selenteng ya, teman-teman. Tiang listrik ya. Tiang listrik itu kan 1 tiang, ada tembaganya ya, teman-teman. Ya, tembaga itu mungkin disimbolkan Prabu Jayabaya itu adalah jenis besi yang bisa menghantarkan listrik ya. Tembaga itu kan melingkar di seluruh tanah Jawa ya, sehingga bisa mengalirkan listrik. Tanah Jawa ya sudah Kalungan Wesi lah. Ataupun jalan ya, jalan raya. Jalan raya kan sekarang banyak menggunakan cor, teman-teman. Di dalam pembuatan cor pasti di dalamnya ada besinya, yang besinya cor itu melingkar seluruh tanah Jawa. Ya, itulah yang dinamakan tanah Jawa Kalungan Wesi. Dan sekarang kalian pikirkan sendiri, besi apa yang mengalungi tanah Jawa, yang membuat kalung di tanah Jawa. Itu kalian bisa angan-angan sendiri, kalian bisa renungkan sendiri. Perahu mlaku ing dhuwur awang-awang. Nomor 3, perahu mlaku ing dhuwur awang-awang. Ini bisa diartikan sebagai gambaran perubahan dalam perjalanan manusia. Prabu yang berlayar di awang-awang merujuk pada perjalanan manusia keluar angkasa. Kemajuan teknologi menciptakan kendaraan yang bisa terbang di langit. Perahu di atas awang-awang. Perahu kok bukan di laut tapi di awang-awang. Itu ya kalian semua tahu lah.
satelitnya, lain-lain ya. Tentu sudah tahu, kali hilang kedunge. Jayabaya sudah memprediksi seperti kekeringan, perubahan aliran sungai, kali hilang kedunge. Terus berikutnya pasar hilang komandange. Pasar dulu ramai, sekarang ya pasar online, Shopee ramai nih teman-teman. Shopee, Lazada, terus lain-lain ya. Supermarket pun sudah ketar-ketir akan kemunculan teknologi yang pasar-pasar online itu teman-teman. Ikut tondo yen tekani zaman Jayabaya wis cedak. Ini menyiratkan bahwa Jayabaya akan datang kembali dan relevan di masa depan. 6. Iku tondo yen tekane zaman Jayabaya wis cedak. Jadi tidak usah khawatir kalau sekarang itu lagi rusuh, pasti di dalam masa dekat ini akan datang zaman Jayabaya akan kembali. Bumi soyo suwe soyo mengkerat. Jayabaya memberi peringatan tentang masalah lingkungan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan. Rak masuk jok iki. Bumi soyo suwe soyo mengkeret. Bumi semakin lama semakin menciut. Ini kalau menurut kecerdasan kolektif yang saya miliki, bumi soyo suwe soyo mengkeret. Tanah ya Jawa dulu kan luas, ada lahan, ada perkebunan ya, tapi sekarang sudah sempit. Perkebunan sudah menjadi dengan pemukiman. Itu seperti itu, orang semakin padat. Kalau orang semakin padat, otomatis bagian tanah yang orang miliki itu semakin menyempit. Ya itu disimbolkan bumi soyo suwe soyo mengkeret. Sekalian bumi dipajeki, sekilan bumi dipajeki. Mungkin zaman Prabu Jayabaya bumi itu tidak ada pajaknya, tapi sekarang ya pemerintah, bumi satu kilan saja sudah dipajeki, satu jengkal bumi sudah dipajeki. Jaran doyan makan sambal. Jayabaya meramalkan akan adanya perubahan perilaku atau kebiasaan masyarakat seperti perubahan dalam pola makan. Jaran doyan sambel ya, mangan sambel. Rak mudeng iki aku jok, wis nganut ae bacaan iki jok. Wong wadon nganggo pakaian lanang ya. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Kalimat perempuan ya, ini kalau saya artikan itu bukan perempuan. Pakaian lanang itu pakaian lanang, wadon itu bumi, lanang itu langit ya. Wadon itu bumi, lanang itu langit. Ya, di zaman sekarang ya ada manusia ya yang dia itu mencintai bumi, dia itu mencintai kekayaan, namun berbusana seperti orang yang dari langit. Piye ya teman-teman mengartikannya? Ini kalau artikelnya Joko saya baca itu tidak masuk kepala, malah akan menjadi pembodohan teman-teman. Wong wadon nganggo pakaian lanang. Ini maksudnya wadon itu unsur dunia, lanang itu adalah unsur rohani atau unsur spiritual. Wong wadon, wong seneng, manusia yang suka akan kekayaan dunia, namun dia memakai busana seperti manusia suci, seperti manusia langit ya. Di zaman saat ini itu banyak teman-teman orang yang serakah namun luarnya dia terlihat suci. Ya itu mungkin yang saya masukkan dalam kecerdasan kolektif saya, kecerdasan ketuhanan saya, itu mengartikan wong wadon nganggo pakaian lanang. Manusia suka harta benda, tapi dia memakai baju layaknya seorang ahli ketuhanan ya. Iku tandane yen wong bakal nemoni wolak-walik ing jaman. Wis pokoknya akeh teman-teman, saya tidak bisa membacakan satu-satu, nanti durasinya terlalu panjang. Kalau mau durasi khusus ramalan Jayabaya ya saya akan ungkap di dalam video-video berikutnya. Ya langsung saja ya. Ramalan Jayabaya, weton titisan Prabu Jayabaya. Nomor 1 adalah Kamis Kliwon ya. Teman-teman semua yang wetonnya Kamis Kliwon ya, itu saya ringkas saja teman-teman. Dan weton teman-teman yang bukan Kamis Kliwon itu sadari di dalam diri teman-teman semua, kalian semua adalah orang yang terlahir kaya raya, terlahir jaya. Teman-teman semua adalah
titisan Jayabaya. Anggaplah teman-teman semua ini keturunan Jayabaya, tidak ada salahnya kok. Jayabaya akan membantu kehidupan teman-teman. Jayabaya layaknya kakek ya, layaknya kakek yang darahnya menitis dalam diri kalian. Jadi kalian itu pede saja, tak perlu takut dan tak perlu khawatir, karena kakek Anda Jayabaya itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Pasti kalian akan dibantu ya. Kamis Kliwon ya, itu weton titisan Jayabaya dan weton teman-teman semua. Yang berikutnya ada Selasa Pahing ya, saya bacakan ya. Selasa Pahing, watak, sifat, dan karakter. Orang yang lahir di weton Selasa Pahing umumnya adalah orang yang pencemburu, pemarah, sekaligus sumpel dalam pergaulan. Ia juga disebut dalam primbon sebagai orang yang mudah menolong, orang yang suka kebersihan, mandiri. Dalam bekerja, mereka selalu ulet, tabah mencapai suatu tujuan. Kecerdasan tak boleh dianggap remeh. Mereka adalah orang-orang yang kreatif, rajin, dan disiplin, yaitu weton Selasa Pahing. Yang berikutnya, weton titisan Prabu Jayabaya adalah Sabtu Legi ya. Sabtu Legi, berdasarkan yang tercantum dalam primbon, selain memiliki kepribadian layaknya rembulan, orang yang weton kelahiran Sabtu Legi biasanya juga adalah orang yang selalu terlihat ceria, loyal, enak dalam pergaulan. Mereka memiliki banyak teman baik dan bicaranya sering digugu oleh teman-temannya. Oleh karena itu mereka seringkali menjadi pemimpin dalam gerombolan teman-temannya. Nah itu ya, weton titisan Jayabaya ada 3, Kamis Kliwon, Selasa Pahing, Sabtu Legi, dan weton teman-teman semua. Sadari dalam diri teman-teman semua itu adalah titisan Jayabaya semua. Kalian itu harus menyadari kalau kalian semua ditakdirkan kaya, ditakdirkan berkelimpahan, ditakdirkan sebagai orang yang penuh bermanfaat bagi orang lain ya. Sadari dalam diri kalian seperti itu. Jangan kalian menyadari kalau kalian itu orang yang remeh, orang yang mau direndahkan orang. Orang pendatang bilang seperti ini, kalian itu derajatnya rendah. Di dalam darah kami itu mengalir darah sang mulia. Goblok itu kali, ojo gelem dia kali seperti itu. Kalian itu adalah lebih hebat dari pendatang-pendatang seperti itu. Jadi sadari di dalam diri kalian adalah orang yang lebih hebat daripada mereka. Harus menyadari itu dulu. Semoga video ini bermanfaat ya. Salam sukses, salam kaya raya, salam berkelimpahan, salam sehat, salam berbahagia untuk teman-teman semua. Salam Hong Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera. Akhir perjumpaan video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.